Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita berjumpa kembali di channel Nasihat Om Om. Hari ini agak sepi ya. Di kiri kanan saya tidak ada bintang tamu. Biasanya ada bintang tamu di sini. Teman kita ngobrol-ngobrol tentang keseharian Om Om, tentang kehidupan Om Om. Tapi hari ini agak beda. Kenapa? Karena yang kita bahas tentang buku-buku yang perlu dibaca oleh Om Om. Nah, kenapa sih? Karena beberapa episode yang lalu kita sudah bicara dengan beberapa bintang tamu yang ada di sini. Semua pada intinya adalah bagaimana cara mengendalikan nafsu keuangan. Nah, lalu mengendalikan bagaimana cara pandang kita tentang uang, dan juga bagaimana caranya kita belajar mulai dari awal. Dari mana sih kita harus belajar? Ada yang dari seminar, ada yang dari online course, ada yang dari kuliah. Nah, kalau saya biasanya lebih suka belajar lewat buku. Nah, sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol nih tentang rekomendasi buku untuk Om-Om tentang keuangan. Tapi kita bawa santai aja, karena yang berat itu bukunya, ngobrolnya santai. Ceritanya begini, jadi sebenarnya saya punya satu istilahnya penyesalan. Kenapa nggak dari dulu saya membaca buku-buku ini? Jadi mungkin dari lama-lama saya bisa memulai bagaimana cara mengolah uang saya sendiri. Dulu ketika saya punya uang, dapat gaji, dapat pemasukan, tiba-tiba nafsu itu bergejolak, membeli apa yang tidak bisa saya beli sebelumnya. Ya, namanya juga kalau dalam tanda kutip teman-teman L-Class di sini tahu, yang mungkin ikut L-Class, darah kotor saya bergejolak, pengen beli apa yang saya belum pernah beli dari saya kecil, dari saya kuliah, pengen lah. Akhirnya sama, kejebak dengan om-om yang seperti om-om yang lain. Ya, ada kejebak utangnya, ada kejebak dana daruratnya, ternyata wow, sedikit sekali ketika ada sesuatu. Dan akhirnya dari situlah mulai belajar sendiri. Kenapa dari buku? Sebenarnya buat refreshing sih. Kalau dari buku itu, kalau kita baca buku The Miracle of Endorphin yang bisa bikin kita bahagia, hormon-hormon yang bisa kita bahagia, salah satu caranya mengeluarkan hormon itu dengan cara membaca. Baca apapun, jadi bukan cuma masalah keuangan ya. Baca apapun, baca fiksi, baca novel, mau baca apapun yang kita suka. Kalau kita membaca, kita bisa sadarin lah. Kalau kita membaca, pasti otak kita itu melakukan kita membayangkan sesuatu, kayak ada film di otak kita, namanya theater of mind. Nah, dari situ muncullah kesenangan-kesenangan, letupan-letupan saraf-saraf, neuron-neuron menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan. Biasanya habis membaca itu segar. Tapi yang paling susah itu adalah memulai. Nah, karena dari terpaksa harus mencari ilmu bagaimana cara mengolah uang, bagaimana cara mendapatkan passive income, bagaimana cara survive di dunia om-om, maka saya mulai belajar. Dan ini rekomendasi buku-buku buat om-om yang di sini untuk belajar keuangan. Bukan untuk menggurui, tapi saling sharing aja. Kenapa? Karena belajar itu penting. Apapun masalah yang kita hadapi, pasti kita akan selesaikan atau solusikan. Dan salah satu solusi yang datang itu dari pikiran kita. Pikiran kita kalau nggak diisi dengan knowledge baru, pikiran kita kalau tidak diisi dengan informasi-informasi baru atau metode-metode yang kita tidak tahu, maka kita akan menyelesaikan masalah kita dengan itu aja. Gagal lagi. Nah, kenapa tidak kita mencoba hal yang baru, membaca hal-hal baru, mungkin saja bisa kita bagi ke orang lain, dan mungkin saja itu sangat berguna bagi kita sendiri. Oke, let's start. Tanpa berlama-lama, karena saya sudah berlama-lama openingnya, sok-sokan berlama-lama. Nah, ini rekomendasi buku buat om-om untuk masalah keuangan. Pertama adalah saya mulai dari The Psychology of Money. Ini buku yang menurut saya, kenapa nggak dari dulu buku ini saya baca? Tapi ya sebenarnya buku ini baru terbit sih. Jadi kalau buku ini terbit dari zaman saya kuliah, atau dari zaman saya baru lulus, atau dari zaman saya baru-baru kerja, atau teman-teman sekarang yang baru-baru kerja, saya sarankan langsung aja baca buku ini. Kenapa? Pertama, buku-buku yang saya rekomendasikan ini urutan-urutannya adalah kita ngomongin tentang mindsetnya dulu, karena mindset itu penting. Bukan ke tips atau taktik mengelola keuangan, investasi dan lain, bukan, tapi mindsetnya dulu. Nah, mindset pertama yang perlu kamu baca, atau yang kami rekomendasikan di Nasihat Om Om, adalah Psychology of Money.
Kenapa sih? Karena di sini akan membuka wawasan kamu. Sehebat apapun pengetahuan kamu tentang membaca laporan keuangan, kamu sarjana S1, S2, S3 keuangan, mengelola keuangan perusahaan, tapi pengetahuan kamu tentang uang itu sangat-sangat sedikit. Jadi kalau dari buku ini mengatakan pengetahuan orang atau experience orang tentang uang itu hanya cuma 0,0000001% dari apa yang terjadi di dunia ini. Jadi yang kita tahu sekarang ini cuma 0,00001%-nya tentang yang terjadi di dunia ini tentang keuangan. Nah, ini buku ini sangat bagus sekali. Dia akan membuka wawasan kita tentang apa sih uang itu sebenarnya, apa sih itu kaya, menjadi kaya atau tetap kaya, atau di sini sih disebutnya timeless lesson of wealth, greed, and happiness. Jadi bagaimana caranya kita mengatur emosi kita agar tidak greed, tidak serakah tentang uang. Jadi kalau ada uang langsung lalu bagaimana kita mengatur kebahagiaan kita tentang uang. Di sini banyak yang kita bisa pelajari, dan salah satu cerita yang ada di buku ini diawali dengan ada seorang miliarder yang punya banyak uang, dan ada seorang cleaning service di SPBU yang gajinya sangat sedikit, namun di akhir hayatnya mereka meninggal dengan cara yang berbeda. Yang miliarder meninggal dengan miskin, tapi yang pegawai SPBU, cleaning service SPBU itu dia meninggal dengan menyisakan portofolio investasi yang wow, yang bisa dia sumbangkan ke berbagai amal setelah dia meninggal. Dan tidak ada orang yang menyangka. Dan decision keuangannya ini salah satunya adalah jangan lupa bayar dirimu sendiri, saving. Bayar dirimu sendiri. Ketika kalau punya uang yang datang, langsung bayar dirimu sendiri. Bayar dirimu sendiri itu bukan belanja ya, itu buat kebutuhan misalnya investasi dan lain-lain. Tapi mindsetnya ada di sini. Oke, yang kedua, siapa yang tidak kenal dengan bapak ini? Ini namanya Robert Kiyosaki. Pasti semuanya tahu lah. Yang menonton di sini pasti semuanya tahu. Saya yakin. Setelah dari sini, untuk memperkuat mental lagi, kami rekomendasikan tentang Rich Dad Poor Dad. Bagaimana di sini sebenarnya semi fiksi ya. Jadi cerita bagus dibaca, ya mirip-mirip novel ya. Bagaimana menceritakan Robert Kiyosaki, dia punya ayah seorang S3 suatu universitas, dan dia juga ayahnya bukan sangat berpendidikan, itu namanya ayah miskinnya. Lalu ada ayah kayanya, jadi ayah temennya yang membimbing dia, yang bagaimana caranya decision untuk keuangan. Di sini untuk memperkuat mindset kita masalah keuangan. Jadi banyak hal yang bisa kita petik untuk menguatkan mindset kita dalam hal mengelola keuangan, apalagi dalam mengelola investasi. Di sini kita akan banyak belajar bagaimana orang kaya dan orang miskin itu mengambil keputusan berbeda tentang uang. Jadi ada orang kaya itu bagaimana sih ngambil keputusan tentang uang? Kalau uang masuk, lalu diapakan? Kalau orang miskin, uang masuk diapakan? Orang yang merasa kaya, orang yang merasa miskin bagaimana? Nah, di sini diceritakan dengan lengkap. Dan juga di sini persamaan buku ini dan buku ini. Nah, ada satu persamaan yang menarik adalah dari dua buku ini mengajarkan bahwa bayarlah dirimu sendiri di awal. Jadi ketika ada uang yang masuk, maka langsung dipotong lalu disisihkan untuk bayar dirimu sendiri. Itu ada yang bisa investasi, atau ada yang bisa charity, atau amal, atau apapun untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk konsumsi. Berapa persen? Nah, itu terserah masing-masing. Nanti juga ada di buku selanjutnya juga bisa ada decision itu. Tapi sekarang kita ulas di Rich Dad Poor Dad ini bagaimana mindset orang kaya itu mengambil keputusan tentang uang, dan orang miskin, maksudnya Indonesia itu mental miskin ya. Jadi walaupun bukan keadaan miskin, tapi mental kaya dan mental miskin. Tidak ada misalnya maksudnya kaya itu strata sosialnya seperti apa, bukan. Di buku ini malah diceritakan mental miskin itu ayah miskinnya itu seseorang yang berpendidikan, bahkan sudah S3 dan mempunyai posisi tertentu di pemerintahan lah pada zamannya, dan mungkin waktu itu pengen running jadi major juga kalau nggak salah di buku ini. Dan ayah kayanya justru hanya lulusan SD. Nah, beda decision dalam mengelola keuangan. Oke, lanjut setelah penguat mental yang kedua. Nah, ini yang ketiga. Masih sama, saya langsung berikan aja nih dua buku lainnya dari Robert Kiyosaki yang mungkin perlu kalian baca. Yang satu setelah Rich Dad Poor Dad itu Cash Flow Quadrant. Nah, di sini akan memperdalam lagi, akan mengoyak-ngoyak
pikiran dan hati kita. Jadi harus kuat mental ya kalau baca buku ini. Jadi nanti kalau nggak kuat mental agak aneh-aneh nanti pikirannya. Kenapa? Karena di sini akan membagi-bagi orang berdasarkan kategorinya. Kamu pekerja, ada di sini ada employee, lalu ada self-employee, ada businessman. Businessman itu orang yang punya bisnis tapi karyawan ratusan. Jadi bukan bisnis yang kecil, tapi bisnis kecil di sini masih tergolong dalam self-employee karena masih dia yang mengambil decision makingnya, bukan sistemnya. Lalu di sini ada investor, bagaimana kita menjadi investor. Nah, di sini bisa mengoyak-ngoyak perasaan kita, apalagi kalian ini yang lagi menjadi karyawan, yang lagi menjadi budak atasan. Buku ini bisa mengoyak-ngoyak hati kalian. Hati-hati, tapi saya rekomendasiin. Lalu, nah setelah sudah tercabik-cabik pikirannya, tercabik-cabik emosinya oleh dua buku ini, tahap selanjutnya adalah bagaimana decision kita tentang duit ada di financial IQ. Jadi bagaimana kita meningkatkan financial IQ. Orang bisa meningkatkan IQ-nya, bagaimana dia belajar hitung-hitungan, nalar dan lain-lain. Ada yang belajar tentang emosional juga. Ada di sini finansialnya yang diajarkan, bagaimana financial IQ itu cerdas di mengelola keuangan itu kita diajarkan dalam buku ini. Decisionnya seperti apa, kalau kita uang masuk, income akan menjadi aset atau akan menjadi liabilities, pasti akan bilang oh jadi aset, coba dihitung-hitung lagi bener nggak jadi aset. Nah di sini mental dan mindset kita itu diajarkan di sini, bagaimana kita punya IQ tentang keuangan. Uang datang, ini udah mulai teknis nih. Jadi kalau yang 3 buku ini masih ke dalam mindset kita. Nah, ini sudah mulai teknis ke financial IQ. Wow sih kalau menurut saya buku ini dibaca dan sangat memberikan insight dan juga sangat gampang diterapkan kalau kita kalau kita punya masalah keuangan, kita kan harus mencari solusinya. Gimana kita bisa mencari solusinya kalau kita tidak meningkatkan knowledge kita tentang hal tersebut? Nanti yang ada malah solusinya kata si ini, kata temanku, kok kata ini. Itu bagus jika mereka expert, tapi paling tidak perkaya dulu knowledge kita agar kita bisa menyaring apa yang harus kita saring. Kita baca buku aslinya, bukan hanya di 1 menit Instagram atau cuplikan-cuplikan. Baca langsung dari bukunya, itu mungkin akan membuat kita selain tadi bahagia, dan kita juga akan kadang tersentuh, kadang oh iya ya seperti ini. Jadi ada hal-hal menarik ketika kita membaca kata demi kata, pikiran kita menjadi theater of mind, wawasan kita jadi terbuka begitu. Nah, kenapa sih saya tidak menyarankan 3 ini dulu? Kalau saya sebenarnya memang 3 ini dulu, karena buku ini datangnya belakangan ya, dicetaklah buku-buku ini akhir. Tapi saya merekomendasikan ini dulu. Kenapa? Tadi menjadi benteng untuk 3 buku ini. Jadi kadang kalau 3 buku ini dibaca, ini pribadi ya, nah dibaca sekaligus 3 buku ini akan mengoyak-oyak, mencabik-cabik pikiran dan perasaan Anda. Bagaimana cara mencabik-cabiknya? Ya, coba baca dulu deh. Nah, setelah mindsetnya terbuka tentang uang, lalu setelah tadi ada selingan tentang teknis dari financial IQ, mulailah kita ke teknis. Kalau kita udah punya uang, mau diapakan uang kita itu? Mau ditaruh di instrumentasi mana? Mau disimpan di mana? Apa yang aman? Apa instrumen investasi yang tidak tergoyahkan oleh kondisi ekonomi apapun? Oke, ada satu buku yang baru saya ketemu. Ini buku lama, tapi saya susah menemukan buku ini di offline ya, terutama ya toko buku, dan akhirnya ketemu juga buku ini di rak paling bawah suatu toko buku. Namanya Money Master the Game, Anthony Robbins. Siapa yang tidak kenal Anthony Robbins? Anthony Robbins ini orang yang sangat terkenal. Dia coach orang-orang terkenal di dunia ini. Sebut saja kayak Presiden Amerika, itu coachnya Bill Clinton, Oprah, coachnya dan banyak lagi dari atlet. Kalau di bisnis itu namanya bisnis titan. Jadi orang-orang yang bisnis level-level tingkat dewa lah, kalau dia menjadi coach untuk orang-orang tersebut. Dan biasanya dia membuat buku tentang misalnya tentang mindset, tentang bagaimana cara mengeluarkan potensi yang terpendam dalam diri kita. Dan ini beda, ini dibuat terinspirasi dari krisis ekonomi 2008, di mana saat itu hancur di Amerika, ekonominya hancur, banyak perusahaan-perusahaan collapse, banyak orang yang nggak bisa bayar angsuran, ekonomi bubble pada saat itu ya. Kalau yang belum tahu atau yang masih belum yang belum merasakan, ya bisa baca-bacalah tentang krisis ekonomi 2008. Akhirnya dia membuat buku ini agar orang-orang kecil atau orang-orang yang punya uang di level-level rentan itu bisa berinvestasi
di instrumen investasi yang namanya di sini adalah tidak tergoyahkan oleh apapun. Maksudnya kalau di tahun 2008 itu krisis dan banyak yang ambruk, saham bisa turun sampai 30-40% gitu ya. Nah, di portofolio yang disarankan di sini ya paling turunnya cuma 1%, tapi recovery-nya lebih cepat. Dan saya sarankan jika membaca buku ini bukunya lumayan tebal, 800 halaman. Halaman terakhir penutupnya adalah di 831 halaman. Jangan lompat. Biasanya istilahnya ada yang tidak sabaran dalam membaca buku. Biasanya ada yang pengen langsung dapat insight-nya. Apa sih portofolio apa sih? Jangan. Nanti kamu tersesat. Baca dari awal. Kalau bisa baca dari pendahuluan, baca dari kata pengantar, pendahuluan, tidak masalah, karena dari kata pengantar itu, pendahuluan itu kamu akan bisa lanjut ke bab-bab berikutnya. Kalau menurut saya, kalau kita baca cuma dari halaman 1, langsung halaman 1 gitu, jadi kita kadang tidak mendapatkan kenapa buku ini ada, tidak mendapatkan informasi seutuhnya kenapa buku ini ditulis. Nah, di buku ini dia mewawancarai 50 orang top investor dunia, kayak Ray Dalio dan teman-temannya. Anthony Robbins mewawancarai, pasti ada satu pertanyaan untuk 50 orang tadi yang sama, yaitu jika investor-investor dunia itu meninggal lalu tidak bisa mewariskan apa-apa untuk anak cucunya kecuali secari kertas berisi portofolio investasi. Nah, portofolio investasi apa yang ingin mereka tinggalkan? Kenapa Anthony Robbins bertanya seperti itu? Agar itu juga diketahui oleh orang-orang banyak, dan orang-orang banyak juga, maksudnya orang-orang yang membaca buku ini dan orang-orang juga yang tadi ada merugi, tahu ilmunya, dan mereka juga tidak rugi ketika ada krisis ekonomi. Di sini juga dijawab oleh para investor-investor dunia tersebut. Menurut saya ini wow, walaupun tebal, saya kali baca buku ini dari satu kata pengantarnya, semalaman kamu tidak akan tidur. Ini seperti novel, sangat saya akui Anthony Robbins itu sangat memikat ketika menulis maupun berbicara. Tulisannya pun seperti copywriting yang sangat-sangat keren. Orang baca kata pertama, dia akan terbuai ke paragraf berikutnya hingga kita pun tercerahkan oleh buku ini. Keren ini bukunya. Nah, pamungkas yang terakhir, The Intelligent Investor. Kalau kita investasi, instrumentasinya apa sih? Salah satunya kan saham. Buku ini adalah buku yang menjadi pegangan Warren Buffett saat dia belajar investasi. Konon seperti kata-katanya seperti itu. Jadi Benjamin Graham ini adalah gurunya dia. Dia berpegang teguh pada buku ini. Konon seperti itu kata-kata yang saya baca. Jadi Warren Buffett aja ngomong di sini, by far the best book on investing ever written. Jadi buku investing yang terbaik yang pernah ditulis, begitu kata Warren Buffett. Nah, tapi kalau baca buku ini ya harus bersabar. Mungkin buku ini buku lama. Buku ini buku lama menganalisis saham Amerika dari 1948 sampai 1971. Wow, agak teknis, agak sedikit rumit kalau kalian tidak punya dasar membaca buku laporan keuangan. Tapi tidak apa-apa, tetap saya rekomendasikan karena ini nanti kalau di summary, kalau sudah membaca semua ini baru kita akan tahu summary bagaimana cara mengambil keputusan dalam memilih saham. Sahamnya perusahaannya apa, bagaimana kita cara mengetahui perusahaan itu sehat apa enggak, kapan kita harus masuk, kapan kita harus greedy, kapan kita harus takut, kapan kita harus masuk, kapan kita harus serakah mengambilnya, kapan kita harus takut harus jual. Nah, baca pelan-pelan, di sini ada informasinya. Di sini juga diinformasikan secara teknis bagaimana memilih saham, indikator-indikatornya apa agar bisa mendapatkan perusahaan yang sesuai dengan keinginan kamu. Kenapa sih buku ini perlu dipelajari sebelum kita terjun ke investasi ke paper asset atau dunia saham? Menurut saya, ini menurut pribadi ya, ini cerita pribadi karena semua ini cerita pribadi. Jadi bayangkan kita berinvestasi saham saat ini. Nah, ini saya cerita pengalaman pribadi. Jadi saya mulai masuk ke investasi paper asset itu sebelum adanya pandemi. Jadi beberapa tahun sebelum adanya pandemi saya sudah memulai dengan membeli saham-saham yang menurut saya itu bagus. Menurut saya itu bagus. Saya membeli saham-saham tersebut setelah saya membaca The Intelligent Investor untuk mengetahui apakah perusahaan ini cocok apa enggak, bagaimana laporan keuangannya, untuk dibaca laporan keuangannya, bagaimana asetnya, bagaimana utangnya, bagaimana dividennya, bagaimana ya banyak hal ya. Setelah itu saya pilih. Lalu terjadi pandemi. Ketika pandemi awal-awal, harga saham di Indonesia itu hampir 50% terjun. Jadi portofolio saya waktu itu 50% minus, loss.
50% di perusahaan-perusahaan yang saya beli tadi. Mungkin kalau saya hanya masuk berdasarkan pada misalnya keinginan saja tanpa knowledge, jadi keinginan oh saya pengen investasi nih tapi tanpa knowledge, hanya berdasarkan pada katanya teman, kata ini, kata itu, mungkin pada saat 50% jatuh itu decisionnya beda dengan ketika kita sudah mempelajari sesuatu, ketika kita sudah membaca. Misalnya kalau saya di Intelligent Investor, ini menguatkan saya ketika pasar saham turun lalu terjadi koreksi besar-besaran sampai 50%. Nah, decision pada waktu itu jadi terjadi koreksi karena saya sudah paling tidak punya sedikit bekal dari belajar, maka saya tidak takut untuk melakukan wah ini nih ketika koreksi, saya percaya bahwa perusahaan itu bagus. Ketika nilainya terkoreksi 50%, maka decision yang saya ambil pada saat itu adalah beres down sedown-downnya. Apapun yang saya punya waktu itu, cash, apapun saya punya, saya ambil, saya cashkan, lalu saya average-kan ke situ. Dan ya alhamdulillah, setelah pandemi 2 tahun berjalan, ada recovery ekonomi. Ternyata saham-saham yang tadi jatuh hampir 50%, saat ini ternyata kenaikannya tuh lebih dari kenaikan pada saat dulu awal, saat masuk yang pertama. Mungkin akan berbeda kasusnya ketika saya tidak punya knowledge atau saya belum punya istilahnya pegangan ilmu decision making, bagaimana apa yang harus saya lakukan pada saat pasar itu turun. Ketika pasar itu turun, mungkin pada saat itu saya akan panik. Ketika panik mungkin saya akan cut loss semuanya dan ya hilanglah semua aset itu. Tapi ketika kita sudah mengerti fundamentalnya, kita sudah belajar, nah ada kekuatan di diri kita untuk melakukan decision, untuk mengambil keputusan sesuai dengan yang kita pelajari, bukan sesuai dengan perasaan. Jadi ada satu kutipan menarik kalau kata Warren Buffett itu, kalau kita berinvestasi, pertama jangan rugi dan jangan kehilangan uang. Jangan rugi dan jangan kehilangan uang. Biar jangan rugi dan jangan kehilangan uang, itu butuh knowledge. Oke, nah ini kan berat lumayan nih. Kalau misalnya tadi agak sedikit berat, banyak teknis-teknis laporan keuangan di sini. Untuk menjembatani ke sini, saya tambah satu buku lagi. Jadi mungkin sebelum ini versi light-nya untuk investor. Namanya Invested 12 bulan menuju Financial Freedom dari Daniel Town. Jadi Daniel Town ini seorang pengacara. Bapaknya itu investor. Bapaknya ini apa istilahnya temannya Warren Buffett. Dia pengacara, dia belum tahu tentang investasi sebelumnya. Dia belajar dari bapaknya, belajar dari hal yang ringan, bagaimana cara memilih perusahaan, laporan keuangan yang mungkin di sini dibahas dengan rumit, bukan dengan rumit ya. Di sini dibahas dengan teknis historical data laporan keuangan. Tapi kalau dari sini itu dibahas dengan bahasa-bahasa awam. Jadi mungkin kalian bisa baca buku ini dulu secara istilahnya indikator-indikator awalnya, indikator ya perkenalannya lah. Nah, setelah itu memperdalam di buku Intelligent Investor ini. Capek juga ya ternyata ya kalau ngomong sendiri kayak gini ya. Enak jadi host. Kalau jadi host ngomong lalu bisa nanya ke nanti yang kasih insight dari pembicaranya atau dari bintang tamunya. Ternyata kalau ngomong sendiri kayak gini lumayan kerasa. Ya, begitulah. Oke, begitu om-om sekalian yang ada di sana episode kali ini. Nah, mohon bantuannya komen di bawah ini jika ada buku-buku yang kalian rekomendasikan. Atau jika ada dari buku-buku yang disebutkan tadi pengen dikupas tuntas di channel ini. Di komen aja. Jadi dari buku-buku ini yang pengen kalian kupas tuntas yang mana di komen, atau kalau kalian punya referensi buku komen di bawah ini, kami tunggu. Dan tolong support channel ini dengan kasih jempol, di subscribe, di komen, dan diinformasikan ke teman-teman kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Disclaimer lagi terakhir bahwa ini adalah pengalaman pribadi saja, tidak merekomendasikan instrumen investasi apapun. Kita di sini hanya sharing tentang buku-buku yang perlu om-om baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om senang, om bayar.